Anda masih bersama kami dalam NTV Prime. Saya Doni De Keizer memandu NTV Prime Dialog. Pemirsa, Timnas Indonesia U20 bersiap menjalani Piala Asia U20 2025 yang digelar pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang di Shenzhen, Tiongkok. Di putaran final nanti, tim asuhan Indra Syafri tergabung dalam grup yang cukup berat. Masuk di grup C, Indonesia U20 menghadapi Yaman, Iran, dan juga juara bertahan Uzbekistan. Dalam turnamen kali ini, Indra Syafri didampingi legenda Timnas Kurniawan Dwi Yulianto yang ditarik pulang kampung dari Como, Italia untuk mengasah kemampuan anak-anak muda Garuda kita. Lalu bagaimana peluang tim Garuda Muda? Mampukah mereka mencapai 4 besar sebagai syarat wajib kalau ingin lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia U20? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber. Sudah hadir di studio bersama saya, pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo, dan juga melalui sambungan Zoom ada Bung Haris Pardede, Bung Harpa. Bung Kesit, apa kabar? Kabar baik, Bung Doni. Terima kasih bersama kami. Kita sapa Bung Harpa. Apa kabar, Bung Haris? Ya, halo. Selamat sore juga. Siap. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami. Sebelum berdiskusi, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, Timnas Indonesia U20 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun menghadapi beberapa kekuatan besar di Asia, para pemain muda Indonesia kini semakin matang dan percaya diri. Skuad yang diisi oleh pemain-pemain muda berbakat seperti Jens Raven, Marcelinus Amaola, dan Welber Jardim diharapkan dapat menjadi motor penggerak serangan. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri telah menyusun strategi matang dengan memadukan permainan menyerang dan bertahan yang seimbang. Semua pemain fit. Cuman ada Welber sedikit masalah di pinggul, tetapi hari ini setelah kita di Medical Sport Center 3 hari berturut-turut kita terapi, hampir semua 99% pemain siap. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya, dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting, di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga sporting dari tim ofisial lainnya, apa-apa hal yang perlu kita lakukan. Tentu saja Piala Asia U20 bukanlah turnamen yang mudah. Indonesia tergabung di grup C yang cukup kompetitif dan dihadapkan dengan lawan-lawan tangguh seperti Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Meskipun tantangan berat menanti, semangat dan tekad para pemain Garuda Muda akan menjadi faktor utama dalam perjalanan mereka menuju kejayaan. Indonesia siap menghadapi pertempuran sengit di ajang Piala Asia U20, dan para supporter pun berharap semoga bisa menyaksikan Timnas Indonesia U20 menorehkan prestasi sejarah yang membanggakan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Langsung kita diskusi, Bung Kesit. 3 hari lagi kita lawan Iran. Secara umum keseluruhan bagaimana Anda bisa mengatakan kesiapan timnas muda kita? Ya, kalau secara umum tentunya dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh tim U20 Indonesia ya, matang ya, Bung Doni, harusnya sudah matang, ya harusnya sudah matang. Kalaupun masih ada beberapa kekurangan, saya pikir itu tidak terlalu krusial, seharusnya begitu ya, karena pertandingan sudah di depan mata, ya tinggal beberapa hari lagi Indonesia akan tampil menghadapi pertandingan pertama melawan Iran, dan saya pikir ini bukan pertandingan yang mudah menghadapi tim yang secara, kalau kita bicara di federasi memang peringkat Iran paling tinggi ya, artinya bukan hal yang gampang bagi Indonesia pada saat ini untuk bisa bukan kaleng-kaleng lah ya. Bukan kaleng-kaleng. Iya. Iran ini walaupun dalam ajang Piala Asia U20 terakhir ya, mereka tidak terlalu bagus sebagus Uzbekistan ya. Tapi Iran, it's Iran. Tim yang punya pengalaman, tim yang punya pemain-pemain muda juga menurut saya cukup bagus dan sudah sering teruji lah dalam turnamen-turnamen yang sifatnya begitu singkat ya, seperti di AFC U20 ini. Ya, meski tidak sebagus Uzbekistan sebagai juara bertahan, tapi Irak tidak bisa disepelekan begitu. Tetap Iran adalah tim yang pernah menaklukkan Indonesia. Itu aja. Iya. Kalau begitu, apa yang harus kita waspadai ketika kita pertama kali akan berhadapan dengan Iran?
Pertama menurut saya yang paling penting adalah tetap bahwa peluang itu tetap ada, ya. Peluang untuk bisa menang itu ada. Bahkan peluang untuk bisa melangkah sampai ke babak semifinal itu juga ada, karena pertandingan belum dimulai. Gitu ya. Tapi tadi saya katakan Iran bukanlah tim yang mudah untuk ditaklukkan. Kalau kita melihat bagaimana persiapan Indonesia, ya, tadi saya katakan juga bahwa seharusnya sudah tidak ada lagi hal-hal yang krusial yang harus dibenahi begitu ya. Tapi lagi-lagi bahwa Iran adalah tim kuat, ya. Bukan kemudian kita meremehkan bahwa tim Indonesia tidak mampu untuk bisa mengalahkan Iran, ya. Tapi ini perlu perjuangan yang ekstra keras. Iya, Anda mau mencoba mengatakan bahwa kita pertama kali berhadapan dengan Iran itu sebagai blessing atau tantangan atau gimana kira-kira? Tantangan. Tantangan, ya? Tantangan. Artinya kita harus melalui Iran dulu dengan selamat? Iya, pertandingan pertama biasanya nggak mudah untuk dilewati, ya. Tadinya kan berharap Indonesia lawan Yaman duluan kira-kira begitu, ya. Supaya melangkah ke pertandingan berikutnya lebih enak begitu. Karena sudah, kalau kita hitung-hitungan dengan Yaman walaupun di kualifikasi kita bermain imbang 1-1 ya. Tapi di atas kertas peluang Indonesia untuk bisa menang lawan Yaman itu lebih besar ketimbang menghadapi Iran. Oke, makanya kita butuh energi penuh, kita butuh gaspol untuk lawan Iran. Bung Harpa, Indonesia versus Iran tanggal 13, catatan Anda seperti apa? Iya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Kesit, ini memang pertandingan yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ini pertandingan pertama. Pertandingan pertama seperti sesuai yang sering kita tahu, ini tidak mudah ya. Walaupun persiapan tadi sudah dikatakan oleh Coach Indra Safri sudah cukup baik, ada TC juga dan lain-lain. Dan yang kedua adalah lawannya, dan ini bukan kaleng-kaleng di babak kualifikasi menuju Piala Asia U20 tahun 2025 ini. Mereka menyapu bersih 3 pertandingan di grup dengan 17 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Mereka menang kembar 8-0 dari Mongolia dan juga Laos dan menghajar India 1-0. Jadi dari sini sudah terlihat ya bagaimana warning yang harus diantisipasi oleh Coach Indra Safri. Tapi ada satu mungkin kabar baik buat kita, kabar buruk buat calon lawan kita Iran, di mana pemain andalan mereka Kasra Tahiri ini tidak diikutkan oleh Hossein Abdi, pelatih dari Iran. Ya, ini pemain dari Rubin Kazan yang sangat berbahaya. Ada 3 sebenarnya pemain mereka yang cukup penting ya, tapi satu pemain ini memang tidak dibawain, merupakan satu keuntungan. Jadi ini yang saya pikir harus atau bisa dimanfaatkan oleh pasukan Indra Safri. Tapi sekali lagi sebelum saya menutup statement pertama saya, perlu diingat bahwa ini adalah under 20. Ya, umur mereka itu ada yang 19 tahun, 18 tahun, bahkan 16 tahun. Sehingga ekspektasi kita juga harus dikompromiskan lah. Jangan terlalu besar, jangan terlalu cepat kita merespon dengan negatif. Kalaupun di pertandingan pertama kita tidak mendapatkan hasil yang positif, yaitu kemenangan. Karena buat saya, kalau serinya sudah bagus, kalau kalah, ya asal nggak terlalu banyak, yang penting kita menatap ke pertandingan kedua, Uzbekistan dan lawan Yemen di pertandingan terakhir di grup C. Iya, saya setuju itu Bung Harpa, tapi ini bukan pernyataan pesimis kan? Oh enggak. Tadi juga Bung Kesit kan sudah mengatakan bukannya kita tanpa peluang, kita tetap berusaha, tapi dengan kita lebih jernih dan objektif melihat kekuatan kita dan kekuatan lawan, kita lebih tahu serum atau mungkin teknik apa yang harus diberikan oleh Indra Safri. Jadi kan ada teori Sun Tzu yang mengatakan ketahuilah kemampuanmu dan kemampuan lawanmu sehingga kamu bisa memenangkan 100 pertarungan. Kebetulan ini di tanahnya Sun Tzu. Jadi nggak masalah ya kita mengakui kekuatan lawan itu berat. Kita juga ada kekurangan sehingga kita nanti tahu harus seperti apa dan ekspektasi kita pun sesuai. Tapi setuju yang dikatakan Bung Kesit, optimisme pasti optimis, tapi kita juga harus realistis melihat keadaan di lapangan. Oke, kalau saya sih pengennya ketemu Yaman dulu nih pertama, tapi ternyata kita harus ketemu Iran dulu. Plus minusnya kira-kira ketemu Iran menurut Anda gimana Bung Harpa? Ya, saya pikir mentalitas ya. Semua saya yakin sekali dalam semua aspek kehidupan, terutama memang di olahraga, mentalitas itu perlu. Dan tadi kita sudah teman-teman produksi juga sudah menayangkan bagaimana Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita memberikan wejangan, memberikan masukan. Tentu ini kita harapkan double ya. Coach Indra Safri, setahu saya dia adalah salah satu pelatih yang jago dalam memotivasi para pemain, khususnya pemain yang usia. Jadi usia 19, 20, 21 ini pegangannya Coach Indra ya. Karena mungkin mereka masih melihat sosok Coach Indra ini kebapaan atau seperti apa saya nggak tahu. Nah kita harapkan mentalitas ini. Jadi kalah menang itu soal biasa. Tapi bagaimana kita sudah memberikan yang terbaik. Sedikit saya mau flashback aja. 2018 saat itu
kalau nggak salah Panama menghadapi Inggris. Mereka kalah 6-0. Kemudian di momen terakhir mereka mencetak 1 gol. Fans itu memberikan tepuk tangan untuk 1 gol dari kekalahan 6-1. Kenapa? Karena mereka sudah ekspektasi itu tidak mudah. Jadi selama Jens Raven dan kawan-kawan memberikan kemampuan yang terbaik, mereka main dengan fight. Saya rasa kita juga akan tetap respect terlepas dari hasilnya apapun. Oke, menarik. Kami sudah menyiapkan tayangan grafis yang nanti akan kita diskusikan. Tapi sebelum ke grafis dulu, saya tergelitik Bung Kesit soal statementnya Ketum PSSI. Tadi kita tayangkan juga, disampaikan fokus, kita bisa-bisa jangan sibuk medsos. Ini bukan soal teknikal. Sebegitu besarnya kah aspek psikis atau psikologis pemain ketika kemudian dia harus clean dari media sosial sebelum berlaga gitu? Iya, karena ya kalau kita melihat bagaimana dunia media sosial pada saat ini ya. Maha benar netizen dengan segala komennya. Itu betul-betul kalau yang mental nggak kuat, itu bisa ke distract. Ya, jadi saya pikir memang sebaiknya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketum Pak Erick Thohir. Jangan sentuh medsos dulu. Gitu. Karena begitu Anda sudah masuk dalam pertarungan, sorotan masyarakat itu akan tertuju semuanya ke sana. Ya. Terutama bagaimana masyarakat Indonesia yang memang sangat menggandrungi sepak bola akan melihat sampai sejauh mana tim U20 ini bermain. Ya. Ketika ada sesuatu dari penampilan yang katakanlah tidak memuaskan masyarakat, kita sudah bisa menebak tuh bagaimana sasaran. Biasanya netizen kan nggak mau tahu. Mereka taunya lu main bagus, tampil oke, menang. Kalau misalnya tidak sampai menang, minimal seri. Kalau menghadapi tim-tim yang memang levelnya sedikit di atas Indonesia ya. Tapi ketika mainnya jelek, kemudian hasilnya tidak memberikan kepuasan bagi masyarakat, kalah dengan skor yang telak misalnya, itu pasti sudah bakal menjadi sasaran. Padahal kemenangan dalam aspek pembinaan tidak melulu soal skor kan? Iya. Tapi Anda setuju ya? Betul, tapi masyarakat tidak melihat itu? Tidak melihat itu. Yang dilihat masyarakat adalah tim Indonesia harus menang, itu aja. Oke, biar peluang menangnya makin banyak, kita lihat grafis berikut ini sama-sama pemirsa. Silahkan nanti Bung Kesit sama Bung Harpa komentarin. Ini anggota skuad penyerang kita, striker kita, ya ada nama-nama yang menurut Anda berdua seperti apa? Kalau Bung Kesit sendiri melihat ada Marcelinus Amaola, kemudian Arliansyah dan seterusnya, ini kira-kira seperti apa ini? Ya kalau dari penyerang ya, kalau kita mau melihat bagaimana nanti skuad yang akan diturunkan oleh Indra Syafri ya, ini sebenarnya dari 1, 2, 3, 4, 6 pemain ini merupakan pemain penyerang ya. Tapi kalau lihat dari bagaimana persiapan yang sudah dilakukan, setidaknya ada 3 nama yang menurut saya bakal menjadi pilihan utama yang akan menjadi siapa yang utama? Jens Raven, Jens. kemudian Ragil, Jehan Pahlevi. Alasannya? Ya, ini adalah pemain-pemain yang memang posisinya boleh dibilang cukup menjanjikan lah ya penampilan mereka. Jens Raven setelah pulih dari cedera dia sudah mulai mampu untuk mengembalikan performanya ya. Kemudian juga Jehan Pahlevi ini juga menurut saya juga bagus. Ragil di dalam penampilan terakhirnya menghadapi India di beberapa waktu lalu ya di Sidoarjo dia tampil oke. 2 gol dia ciptakan ketika menghadapi India walaupun dalam 2 pertandingan sebelumnya Indonesia kalah dari Syria dan juga Jordania pada saat itu. Tapi secara umum Ragil tampil menjanjikan. Sebenarnya ada juga alternatif lainnya, ada Arliansyah yang menurut saya juga pantas untuk diperhitungkan. Jehan baru pulih kan ya? Iya. Dia udah siap belum ya kira-kira? Kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Indra Syafri, saat ini kan yang sedikit agak masih ya sempat dilanda cedera Jardim ya. Iya. Tapi kan menurut saya sih semuanya sudah oke. Siap, ya. sudah oke ya. Tergantung kebutuhan bagaimana nanti pada saat menghadapi Iran aja. Jadi saya pikir situasi terakhir dalam tim siapa yang paling siap biasanya kan itu, ya. Tapi sejauh ini sih menurut saya hampir seluruh pemain Indonesia tidak mengalami persoalan. Oke, kita ke lini tengah sekarang. Kita lihat grafisnya. Bung Harpa, silakan Anda siapkan catatan Anda terkait dengan pemain tengah kita. Ada Welber, Jardim, ada Tony, Evandra, Fandi, dan Aditya Warman. Kira-kira Bung Harpa, Anda memilih yang mana? Ya, udah pasti Welber dan Tony Firmansyah ya yang paling akan menjadi katalisator di tengah. Kita tahu Welber Jardim seperti apa kualitasnya. Ini pemain yang benar-benar boleh dikatakan hampir seimbang ya, kemampuan dia dalam menyerang dan juga bertahan. Tony Firmansyah yang saya suka adalah kombinasi dia
bola-bola pendek dan juga bola-bola jauh ya. Jadi dia juga punya tendangan dari luar kotak penalti cukup bagus. Dan tadi sedikit kita kembali ke pernyataan dari Coach Indra Safri, kondisi dari Welber Jardim sudah menuju oke lah tadi, katanya ada sedikit knock di bagian belakangnya, tapi kita bersenang ya karena bisa kembali lagi, karena ini penting nih, perlu diketahui bahwa pertandingan ini hanya berlangsung setiap 3 hari, jadi ini sangat ketat dan rotasi itu sesuatu yang niscaya, jadi nggak mungkin ditolak ya, karena kalau dengan squad yang sama, apalagi kita bisa lawan Iran, kemudian 3 hari lagi lawan Uzbekistan dengan squad yang sama, ini mendekati mustahil lah kalau saya mau bilang ekstrimnya. Jadi selain 2 nama ini, Evandra Firasta juga yang ini salah satu pemain muda nih, baru 16 tahun, ini juga harus siap. Florasta, dia nggak pernah tahu tiba. Iya, ini salah satu pemain yang dia paling muda kalau nggak salah, nggak ya? Iya, paling Iya, 16 tahun. 16 tahun kan? Paling muda. 16 tahun, bayangin tuh ya, baru lulus SMP mungkin ya. Jadi, nah tapi itu tadi, jangan terlalu membebankan mereka juga terlalu besar. Karena kita berharap dari ajang ini nanti ada Evandra Florasta itu bisa tumbuh mentalitasnya, percaya dirinya, walaupun mungkin katakanlah dia mungkin main cuma 5 menit, 10 menit ya, karena regenerasi harus jalan dan menggantikan pemain-pemain yang akan tentunya bergerak ke usia yang lebih tinggi lagi. Oke, baik. Bung Kesit, Bung Haris Pardede, kita rehat dulu. Kita masih ada lini belakang dan juga kiper, tapi nanti setelah yang berikut ini. Kami segera kembali saat lagi.